Tiba-tiba ada tangisan yang menyedihkan dari tanah. Di bawah tanah ada darah segar. Lalu bor tiba-tiba mulai berjalan. Pria itu melihat ini dan membeku. Abaikan kawat aneh ini. Pria itu terseret 10 meter oleh bor. Dia keluar untuk menerima kotak makan siang. Rekan-rekannya juga tewas tertimpa batu yang menggelinding. Di saat yang sama, Val dan Earl juga menemui hal-hal aneh. Mereka menemukan mayat di tiang depan. Ternyata tubuh yang lain mati kehausan akibatnya. Val dan Earl berpikir selamanya, kenapa orang itu tidak turun? Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melihat peternakan domba dalam reruntuhan. Mereka turun dari mobil untuk memeriksa situasi, mendeteksi domba yang telah dimakan oleh sesuatu. Mereka berdua berkeliling dan tidak melihat gembala tua itu. Melihat topi yang dikenakannya jatuh ke tanah. Val mengambil topinya dan melihat kepala lelaki tua itu. Bagian lain tidak bisa ditemukan. Keduanya mundur beberapa langkah dengan panik. Sampai saat ini, 2 orang telah meninggal. Pertimbangkan keadaan kematian 2 lelaki tua. Mereka menduga ada sesuatu di bawah tanah. Sehingga keduanya melapor ke polisi. Tetapi ketika Val dan Earl menemukan telepon tidak dapat terhubung. Mungkin saluran teleponnya mati. Val dan Earl harus berbalik, tetapi bagian depan diblokir. Keduanya keluar dari mobil dan melihat helm berlumuran darah. Dan segera mereka dengan cepat masuk ke dalam mobil. Tapi mobil itu tertabrak sesuatu. Val akhirnya berhasil pergi dari sini. Orang-orang tiba-tiba melihat benda aneh di bawah mobil. Mereka mengeluarkan benda itu untuk dilihat. Itu tentakel gemuk yang tampak menakutkan. Kemungkinan besar tentakel ini milik makhluk tertentu. Dan dari sinilah mimpi buruk mereka pun dimulai. Di malam hari, lelaki tua itu dan istrinya sedang duduk dan memandangi bintang-bintang. Tapi tiba-tiba lampu mati. Generator kembali terkubur di dalam tanah. Orang tua itu menarik kabel listrik dan menariknya. Tanpa diduga, generator memuntahkan uap. Tiba-tiba lelaki tua itu diseret ke tanah. Wanita tua itu melihat situasinya tidak baik dan berlari ke dalam mobil. Akibatnya, baik orang maupun kendaraannya hilang. Keesokan paginya, Val dan Earl bersiap untuk pergi ke polisi. Tapi kuda itu panik. Seperti ada bahaya di depan. Kuda itu kemudian melemparkan mereka ke tanah. Kemudian monster muncul dari tanah. Melihatnya menuju ke arah kalian berdua. Val melepaskan tembakan tapi monster itu baik-baik saja. Ancam keduanya untuk kabur. Monster itu mengejar di belakang. Val dan Earl tiba-tiba menerobos kemampuan tersembunyi mereka. Membuat monster tidak mengejar. Mereka akan melompati selokan, tetapi mengalami nasib buruk. Monster itu bahkan lebih buruk. Karena menabrak dinding semen mati. Val dan Earl senang saat ada suara berisik di belakang mereka. Ternyata ahli geologi Ronda diundang masuk. Ronda baru-baru ini menemukan bahwa ada 3 monster lagi. Mereka berencana untuk pergi ke kantor polisi. Detektor tiba-tiba mendeteksi getaran. Pasti ada monster yang datang. Mereka bertiga memanjat tebing tinggi di dekatnya. Begitu dia memanjat, sebuah tentakel muncul. Tapi batu itu sangat keras, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka untuk sementara aman, tetapi hanya bisa menunggu untuk mati. Jika Anda kembali ke mobil, masih ada harapan. Dalam bahaya, Ronda menggunakan pohon kering terdekat untuk melompati. Tidak menyangka bisa melompati. Tapi monster itu mengejarku. Ronda menekan gas untuk berlari. Kali ini menganggapnya beruntung. Kembali ke kota, kalian bertiga menjelaskan situasinya. Saat mereka berdiskusi, teriakan terdengar. Semua orang keluar untuk memeriksa dan melihat seorang anak laki-laki gemetar dan memeluk tiang bendera. Monster itu bergegas dari tanah, menakut-nakuti semua orang. Tapi mereka bukan targetnya. Itu adalah gadis yang bermain di dekatnya. Gadis kecil itu bermain dengan gembira. Monster itu bergegas menuju gadis itu. Val melihat ini dan segera berlari untuk menyelamatkan gadis itu sebelum monster itu datang. Tapi dia dalam bahaya. Ronda dan Earl khawatir. Tapi ada monster lain. Saat berlari, Ronda tanpa sengaja tersandung kawat baja. Sekarat. Val memberi monster itu kapak, tapi tidak melakukan apa-apa. Val membantu Ronda melepaskan kabelnya, tetapi tidak berhasil. Jadi Ronda memutuskan untuk meninggalkan celana kesayangannya dan melarikan diri. Mereka bertiga memanfaatkan monster yang menggigit kawat itu dan bergegas masuk ke dalam rumah. Kupikir aku bisa duduk dan istirahat. Tapi monster itu bangkit dan menangkap pemilik toko kelontong. Kali ini mereka mengerti. Jika mengeluarkan suara, itu akan terdeteksi. Jadi Val dan Earl naik ke atap. Dan Ronda naik ke wadah. Monster itu menggeliat.
lalu datang ke toko ini. Pasangan itu juga bukan tipe rata-rata. Masing-masing satu tembakan. Suami yang marah menarik S686 dan menembak monster itu sampai mati. Tapi masih ada dua monster. Itu mulai merusak segalanya. Val tidak bisa melihat itu. Mereka tiba-tiba datang dengan sebuah rencana. Pertama menarik monster, lalu Val mengemudikan bulldozer, berhasil menyelamatkan sekelompok orang. Tapi binatang itu menunggu mereka di persimpangan. Kelompok itu harus berlari ke atas batu. Meskipun aman, pada tingkat ini mereka akan mati kelaparan. Earl tiba-tiba menemukan cara untuk mengikat tali ke bola meriam. Kemudian rasanya seperti menunggu monster itu datang. Memang monster itu tertipu. Itu meledak berkeping-keping. Sekarang hanya ada satu yang tersisa. Mereka berencana menggunakan cara lama untuk menyelesaikannya. Tapi monster itu lebih pintar kali ini. Semua orang tidak punya pilihan selain melarikan diri. Itu beruntung. Val melihat tebing di dekatnya, dan kembali membuat rencana. Kelompok mereka berlari menuju tebing. Monster itu mengejar ketiganya. Val melompat ke samping dan melarikan diri. Monster itu kehilangan momentumnya dan jatuh ke dalam jurang sampai mati. Semua orang akhirnya diselamatkan. Film berakhir di sini. Tremor adalah film klasik. Tapi sepertinya sutradara filmnya agak jahat. Dengan aktor yang lebih tua. Cerita hari ini ada di sini. Jika Anda menyukai video ini, tolong beri suka.